Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elistia Ningrum, NIM 1908101152 kelas PAI 4D yang akan menerangkan tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Sepeninggal Rasulullah dan para sahabat, Islam mulai berkembang di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kedua khilafah ini berperan penting dalam peradaban Islam sampai saat ini. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibn Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang cerdas yang dikenal di dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun mulai berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika pada dinasti ini dikenang sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Puncak popularitas ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Menurut sejarawan, perkembangan dinasti Bani Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama, masa pengaruh Persia. Pada periode pertama ini, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wathiq pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dinasti Bani Abbasiyah, kemudian partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Periode kedua, masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai dengan 945 Masehi. Saat itu, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Namun, kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi perebutan antar khalifah. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Bahkan pusat pemerintahan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Bahkan banyak ilmuwan yang lahir di periode ini, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawayh. Periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai dengan 1199 Masehi. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayhi pun mulai ditinggalkan. Namun, dominasi Bani Seljuk dan dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama karena terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Terakhir, periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain.
Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah, hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan pesan bagi umat Islam. Antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran yang modern, serta bangunan-bangunan bersejarah. Demikian cerita singkat tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.